Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Maya berdiri di depan sebuah bangunan tua di kawasan Kota Tua, Jakarta. Cat dindingnya sudah mengelupas, jendela-jendela tinggi dengan kaca buram tampak kusam, dan pintu kayu besar di depannya berderit pelan saat angin sore lewat. Ia menatap bangunan itu dengan mata berbinar, seolah menemukan sesuatu yang unik. Wah, gila, bangunannya kuno banget, ya, Bang. Aku suka arsitekturnya, unik, katanya sambil tersenyum. Bayu, kakaknya, berdiri di sampingnya dengan wajah ragu. Ia mengangkat alis, menatap ke arah pintu yang tampak berat dan gelap. Iya sih, tapi agak seram juga. Harganya kok bisa semurah ini? Iya. Yakin, kamu mau tinggal di sini? Maya mengangguk mantap. Tenang aja, Bang. Aku yakin. Lagian, nanti juga bakal terbiasa. Bayu menghela napas panjang. Ya udah, kalau gitu abang bantu beres-beres ya. Mereka melangkah masuk. Begitu pintu kayu terbuka, udara dingin langsung menyambut. Lorong panjang dengan lantai ubin tua membentang ke dalam. Lampu gantung redup menggantung di langit-langit tinggi, cahayanya berayun pelan seolah mengikuti hembusan angin. Di ujung lorong, seorang pria paruh baya muncul. Tubuhnya agak bungkuk, rambutnya sudah memutih, tapi senyumnya lebar. Selamat datang, saya Harjo, pemilik kos ini. Mari masuk, jangan sungkan. Tak lama, seorang wanita keluar dari pintu samping. Tubuhnya ramping, wajahnya penuh senyum ramah. Ini istri saya, Bu Sari, kata Pak Harjo. Silakan, Nak, anggap saja rumah sendiri, ucap Bu Sari dengan suara lembut. Maya membalas dengan sopan, terima kasih banyak, Bu, Pak. Bayu hanya mengangguk singkat, matanya masih menyapu sekeliling. Ia memperhatikan dinding yang dipenuhi foto-foto lama berbingkai kayu. Beberapa foto tampak pudar, menampilkan wajah-wajah orang yang tidak mereka kenal. Maya menatap sekeliling dengan rasa kagum. Bang, lihat deh, detail ukiran kayunya. Cantik banget. Bayu hanya bergumam, iya cantik, tapi kok rasanya dingin banget, iya. Mereka diarahkan ke kamar Maya di lantai 2. Tangga kayu berderit setiap kali diinjak. Di sepanjang dinding tangga, tergantung jam dinding tua yang jarumnya bergerak lambat, menimbulkan bunyi TikTok yang terdengar jelas di antara keheningan. Sesampainya di kamar, Maya membuka pintu. Ruangan itu sederhana, ranjang besi, meja kayu kecil, lemari tua, dan sebuah cermin berdiri di sudut. Cermin itu retak di bagian atas, seolah sudah lama dibiarkan begitu. Maya menaruh tasnya di ranjang. Lumayan, kan, Bang? Nanti aku bisa dekorasi biar lebih nyaman. Bayu menatap cermin retak itu cukup lama sebelum menjawab, iya, lumayan, suaranya pelan, nyaris seperti bicara pada diri sendiri. Maya tidak terlalu memperhatikan. Ia sibuk membuka koper, mengeluarkan buku-buku kuliah dan foto keluarga kecil yang ia letakkan di meja. Foto itu menampilkan dirinya bersama Bayu dan adik mereka yang sudah tiada. Maya menatap foto itu sebentar, lalu menarik napas dalam-dalam. Di luar kamar, lorong tampak sepi. Hanya suara jam dinding yang terus berdetak, seolah mengingatkan bahwa waktu di dalam rumah itu berjalan dengan ritme yang berbeda. Bayu berdiri di ambang pintu, masih menatap ke arah lorong gelap. Dek, abang enggak tahu kenapa, tapi kosan ini rasanya aneh. Maya menoleh, tersenyum tipis. Udah, Bang, jangan mikir yang aneh-aneh. Aku baik-baik aja kok. Namun, saat ia berkata begitu, dari arah bawah tangga terdengar suara pintu menutup pelan. Tidak ada siapapun yang terlihat. Bayu spontan menoleh, wajahnya tegang. Maya hanya diam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara biasa. Tapi entah kenapa, hatinya ikut berdebar lebih cepat. Bayu membantu Maya menata barang-barang di kamar. Kardus-kardus kecil dibuka, pakaian dilipat ke dalam lemari tua yang pintunya berderit. Setiap kali digeser, Maya menempelkan beberapa catatan kecil di dinding dekat meja belajar, mencoba memberi sentuhan pribadi agar kamar itu terasa lebih hangat.
Lumayan juga, iya. Kalau udah rapi, enggak seseram tadi waktu pertama masuk, kata Maya sambil tersenyum. Bayu duduk di tepi ranjang, menatap sekeliling. Iya, tapi tetap aja, Dek. Dari tadi abang ngerasa kayak ada yang ngawasin. Maya berhenti sejenak, lalu menoleh. Bang, jangan bikin aku takut. Aku baru pindah, loh. Bayu mengangkat bahu, tidak melanjutkan. Ia hanya menatap cermin retak di sudut kamar. Pantulan dirinya tampak terbelah oleh garis retakan, membuat wajahnya terlihat aneh. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Malam semakin larut. Setelah makan malam sederhana yang disiapkan Bu Sari, Bayu pamit pulang. Kalau ada apa-apa, telepon abang, ya. Jangan sungkan. Maya mengangguk. Iya, Bang. Aku baik-baik aja kok. Begitu Bayu pergi, kamar terasa lebih sunyi. Maya berbaring di ranjang, menatap langit-langit tinggi yang catnya mulai mengelupas. Lampu kamar redup, cahayanya hanya cukup untuk membuat bayangan panjang di dinding. Ia mencoba memejamkan mata, tapi suara-suara kecil mulai terdengar. Lantai kayu di lorong berderit pelan, seperti ada yang berjalan. Maya membuka mata, menahan napas. Ia menoleh ke arah pintu, tapi tidak ada siapapun. Pasti cuma kayunya aja, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Krek, krek, langkah pelan, berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Maya menegakkan tubuh, jantungnya berdegup kencang. Ia menunggu, tapi tidak ada ketukan, tidak ada suara lain. Hanya keheningan yang menekan. Setelah beberapa menit, suara itu hilang. Maya menarik napas panjang, mencoba kembali berbaring. Ia menoleh ke arah meja, dan matanya tertuju pada foto keluarga yang tadi ia letakkan. Entah kenapa, ia merasa foto itu sedikit bergeser dari posisi semula. Ah, mungkin aku salah ingat, katanya pelan, meski hatinya tidak sepenuhnya yakin. Ia memejamkan mata lagi. Kali ini, suara jam dinding dari lorong terdengar lebih keras, seolah berdetak tepat di telinganya. Tik, tok, tik, tok. Suara itu membuatnya sulit tidur. Maya menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Ia mencoba mengatur napas, tapi perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Seperti ada tatapan yang menempel di punggungnya, meski ia sendirian di kamar. Akhirnya, dengan mata yang berat, ia berhasil terlelap. Namun sebelum benar-benar tertidur, ia sempat mendengar suara samar dari arah cermin retak di sudut kamar. Suara lirih, seperti bisikan yang tidak jelas kata-katanya. Maya menggeliat gelisah, lalu tenggelam dalam tidur yang tidak tenang. Pagi pertama di kosan itu terasa berbeda bagi Maya. Sinar matahari masuk lewat jendela tinggi yang kacanya buram, membuat cahaya yang masuk tampak kusam. Udara di kamar masih dingin, meski matahari sudah cukup terik di luar. Maya duduk di tepi ranjang, mencoba membiasakan diri dengan suasana baru. Ia turun ke ruang makan di lantai bawah. Meja panjang dari kayu jati sudah dipenuhi beberapa penghuni kos lain. Ada Vira, mahasiswi jurusan hukum yang tampak ramah, duduk sambil memainkan sendok di tangannya. Di sebelahnya ada seorang mahasiswa pendiam yang hanya menunduk, seolah enggan terlibat percakapan. Selamat pagi, sapa Maya sambil tersenyum. Pagi, jawab Vira singkat, lalu menambahkan, kamu penghuni baru, ya? Aku Vira. Maya mengangguk. Iya, aku Maya. Baru kemarin pindah. Sebelum percakapan berlanjut, Bu Sari muncul dari dapur sambil membawa panci besar. Ayo, anak-anak, makan dulu. Ibu masakin sop ayam kesukaan almarhum suami ibu. Semua penghuni terdiam sejenak, lalu mulai mengambil makanan. Maya merasa suasana agak kaku, tapi ia tetap tersenyum sopan. Terima kasih banyak, Bu. Merepotkan sekali. Ah, enggak kok, jawab Bu Sari sambil menatap Maya lama. Sudah seperti anak-anak ibu sendiri. Oh iya, kamu dari mana asalnya, Maya? Saya dari Jogja, Bu. Oh, jauh juga ya. Kuliah di mana? Di kampus dekat sini, Bu. Baguslah kalau begitu. Bu Sari tersenyum, tapi matanya tetap menatap Maya dengan cara yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Oh iya? Ibu lihat foto di meja kamu, itu foto sama siapa? Maya terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, itu foto sama adik saya, Bu.
Oh begitu, Bu Sari mengangguk pelan, lalu kembali menyendokkan sop ke mangkuknya. Maya mencoba mengalihkan perhatian dengan mengobrol bersama Vira. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul setiap kali Bu Sari menatapnya. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum ramah itu. Setelah makan, para penghuni bubar ke kamar masing-masing. Maya berjalan kembali ke kamarnya, tapi langkahnya terhenti ketika ia melewati lorong samping. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia melihat sekilas ruangan penuh dengan benda-benda antik, kursi kayu tua, lemari kaca berisi foto-foto lama, dan sebuah jam besar yang jarumnya bergerak lambat. Ia menelan ludah, lalu cepat-cepat melanjutkan langkah. Di kamar, Maya duduk di kursi sambil menatap foto keluarganya. Suasana kosan memang terlihat normal di permukaan, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak benar-benar aman. Hari-hari pertama Maya di kampus berjalan cukup lancar. Ia mulai terbiasa dengan jadwal kuliah, bertemu teman-teman baru, dan sibuk dengan tugas-tugas awal semester. Namun, setiap kali pulang ke kos, rasa lega itu selalu bercampur dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Lorong kosan selalu sepi. Jarang sekali ia melihat penghuni lain keluar kamar. Kalaupun bertemu, mereka hanya tersenyum singkat lalu buru-buru masuk ke kamar masing-masing. Maya sempat berpikir mungkin semua orang sibuk, tapi tetap saja ada sesuatu yang terasa janggal. Suatu sore, Bayu datang menjenguk. Ia membawa beberapa makanan dari rumah makan dekat kampus. "Dek, kamu kelihatan capek banget," katanya sambil menaruh kantong plastik di meja. Maya tersenyum. "Iya, Bang, tugas kuliah udah mulai numpuk. Tapi aku senang, soalnya dosennya asik." Bayu duduk di kursi, menatap sekeliling kamar. "Kamar ini masih dingin aja, iya. Dari kemarin abang ngerasa hawanya nggak enak." Maya menghela napas. "Bang, jangan bikin aku takut lagi. Aku udah mulai betah, kok." Bayu menatap cermin retak di sudut kamar. "Cermin itu, kayaknya harus kamu tutupin deh. Abang enggak suka lihatnya." Maya menoleh, lalu menutup cermin itu dengan kain kecil. "Nah, udah, puas, Bang," katanya sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Malam itu, Bu Sari kembali mengadakan makan malam bersama. Kali ini suasananya lebih kaku dibanding sebelumnya. Maya duduk di samping Vira, sementara Pak Harjo dan Bu Sari duduk di ujung meja. "Ayo, makan yang banyak," kata Bu Sari sambil menuangkan sayur ke piring Maya. "Kamu kelihatan kurusan, Maya. Jangan sampai sakit." "Terima kasih, Bu," jawab Maya sopan. Percakapan di meja makan tidak banyak. Hanya suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Sesekali Bu Sari melontarkan pertanyaan, tapi selalu terasa terlalu pribadi. "Kuliahmu gimana, Maya? Banyak teman baru?" "Lumayan, Bu. Teman laki-laki juga ada." Maya tersenyum kaku. "Ada, Bu. Tapi biasa aja, teman sekelas." Bu Sari mengangguk pelan, lalu menatap Maya lama sekali. Tatapan itu membuat Maya menunduk, pura-pura sibuk dengan makanannya. Di seberang meja, Vira tampak gelisah. Ia hanya makan sedikit, lalu meletakkan sendoknya. "Bu, saya pamit duluan." "Ya. Besok ada ujian pagi." "Sudah selesai makannya?" tanya Pak Harjo dengan nada datar. "Iya, Pak, saya kenyang." Pak Harjo menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, istirahat yang cukup." Vira berdiri cepat-cepat, lalu meninggalkan ruang makan. Maya memperhatikan punggungnya yang kaku, seolah ia ingin segera menjauh dari meja itu. Setelah makan malam selesai, Maya kembali ke kamarnya. Ia duduk di ranjang, memikirkan suasana tadi. Ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Bu Sari, sikap Vira yang gelisah, dan penghuni lain yang hampir tidak pernah berbicara. Maya menatap foto keluarganya di meja. Ia merindukan rumah, merindukan suasana yang hangat. Tapi ia juga tahu, ia harus bertahan di sini. Kosan ini murah, dekat dengan kampus, dan ia tidak punya banyak pilihan. Namun, sebelum tidur, ia mendengar suara samar dari lorong. Seperti bisikan yang tidak jelas, bercampur dengan langkah pelan. Maya menahan napas, menajamkan telinga. Suara itu berhenti tepat di depan pintunya, sama seperti malam pertama. Kali ini, Maya tidak berani membuka pintu.
Ia hanya menarik selimut, memejamkan mata erat-erat, berharap suara itu segera hilang. Malam itu, kosan terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dari luar membuat jendela bergetar pelan, menimbulkan suara krek-krek yang berulang. Maya baru saja selesai membaca catatan kuliahnya ketika terdengar suara teriakan dari kamar sebelah. Hahaha. Maya terlonjak kaget. Ia segera berlari keluar kamar, membuka pintu lorong. Beberapa penghuni lain juga keluar, wajah mereka pucat. Suara itu berasal dari kamar Vira. Maya mengetuk pintu dengan panik. Vira, kamu kenapa? Pintu terbuka tiba-tiba. Vira berdiri di sana dengan wajah basah oleh keringat, napasnya terengah-engah. Matanya merah, seolah baru saja menangis. Aku mimpi lagi, suaranya bergetar. Hantu itu datang lagi. Di jendela, di lorong, banyak sekali pocong, bergelantungan semua. Maya mencoba menenangkan. Vira, jangan takut, itu cuma mimpi. Vira menggeleng keras. Enggak, bukan mimpi. Aku lihat jelas. Pocong itu senyum, giginya panjang-panjang, lidahnya menjulur. Mereka nunggu aku. Penghuni lain saling pandang, sebagian mundur perlahan, seolah takut ikut terlibat. Maya tetap berdiri di depan Vira, bingung harus berkata apa. Tak lama, Bu Sari muncul dari ujung lorong. Senyumnya tetap sama, tapi tatapannya tajam. Ada apa ini? Ribut sekali malam-malam. Bu, saya mimpi buruk lagi, kata Vira dengan suara gemetar. Bu Sari mendekat, menepuk bahu Vira. Sudah, Nak, jangan takut, itu hanya bunga tidur. Nanti ibu buatkan minuman hangat biar tenang. Vira menepis tangannya. Tidak, Bu, saya enggak tahan. Saya mau pindah. Saya enggak bisa tidur di sini lagi. Pak Harjo tiba-tiba muncul dari belakang, berdiri di samping istrinya. Suaranya datar. Kenapa harus pindah? Kosan ini baik-baik saja. Tidak, Pak, saya tidak bisa. Saya harus pergi, jawab Vira dengan nada putus asa. Maya memperhatikan wajah Pak Harjo dan Bu Sari. Senyum mereka tidak berubah, tapi ada sesuatu yang dingin di balik tatapan itu. Sudahlah, Nak, kata Bu Sari lembut. Jangan pergi. Di sini kamu aman. Percayalah pada ibu. Vira menggeleng, air matanya jatuh. Maaf, Bu, saya tetap harus pergi. Suasana hening. Hanya suara jam dinding dari ruang makan yang terdengar, berdetak lambat. Tik, tok, tik, tok. Maya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang salah. Vira akhirnya masuk kembali ke kamarnya, menutup pintu dengan keras. Maya masih berdiri di lorong, menatap pintu itu dengan perasaan tidak enak. Malam itu, Maya sulit tidur. Kata-kata Vira terus terngiang di kepalanya, pocong itu senyum, giginya panjang-panjang, lidahnya menjulur. Ia menatap cermin yang sudah ditutup kain, lalu menoleh ke arah pintu. Suara langkah samar, kembali terdengar di lorong. Kali ini, Maya tidak berani bergerak. Keesokan harinya, suasana kosan terasa lebih sepi dari biasanya. Maya keluar kamar dengan niat ke kampus, tapi langkahnya terhenti ketika melihat pintu kamar Vira tertutup rapat. Biasanya, Vira sudah bangun lebih dulu, bahkan sering terdengar suara musik pelan dari dalam kamarnya. Maya mengetuk pelan. Vira, kamu udah bangun? Tidak ada jawaban. Ia menunggu sebentar, lalu mengetuk lagi. Tetap hening. Saat turun ke ruang makan, Maya melihat Pak Harjo sedang duduk membaca koran, sementara Bu Sari sibuk menyiapkan teh. Bu, Pak, Vira enggak kelihatan. Iya, tanya Maya hati-hati. Oh, Vira sudah pulang, jawab Pak Harjo tanpa menoleh. Pulang, Maya mengerutkan kening. Maksudnya pindah, Pak. Bu Sari tersenyum tipis. Iya, Nak, katanya ada urusan keluarga. Jadi dia pulang mendadak. Maya mengangguk pelan, meski hatinya tidak yakin. Ada sesuatu yang terasa janggal. Semalam Vira jelas bilang ingin pindah, tapi caranya menghilang begitu saja tanpa pamit pada siapapun terasa aneh. Sepulang kuliah, Maya kembali ke ruang makan. Di meja, ia melihat sebuah piring kotor dengan sisa nasi dan sayur yang sudah mengering. Ia mengenali piring itu, piring yang dipakai Vira semalam. Maya menatapnya lama. Kalau Vira sudah pulang, kenapa piringnya masih di sini? Gumamnya pelan. Seorang penghuni lain yang lewat hanya mengangkat bahu.
Mungkin dia buru-buru, kali. Tapi, enggak mungkin. Dia kan abis makan, jawab Maya, lebih pada dirinya sendiri. Malam itu, Maya kembali gelisah. Ia duduk di ranjang, menatap pintu kamarnya. Suara langkah samar terdengar lagi dari lorong, kali ini lebih berat, seperti seseorang yang sengaja menyeret kakinya. Ia memberanikan diri membuka pintu. Lorong gelap, hanya diterangi lampu redup di ujung. Pintu kamar Vira masih tertutup rapat. Maya menelan ludah, lalu melangkah pelan mendekat. Saat tangannya hampir menyentuh gagang pintu, suara berbisik terdengar dari dalam kamar. Suara lirih, seperti seseorang yang menangis. Vira, Maya berbisik balik. Tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan samar yang semakin pelan, lalu hilang begitu saja. Maya mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Keesokan paginya, Maya mencoba menanyakan lagi pada Bu Sari. Bu, Vira benar sudah pulang. Soalnya saya masih dengar suara dari kamarnya semalam. Bu Sari berhenti sejenak, lalu tersenyum. Ah, mungkin kamu salah dengar, Nak. Kosan ini memang suka bunyi aneh-aneh. Sudah, jangan dipikirkan. Jawaban itu tidak membuat Maya tenang. Justru semakin menambah rasa curiga. Di kelas, Maya tidak bisa fokus. Kata-kata Vira sebelum menghilang terus terngiang di kepalanya. Pocong itu senyum, giginya panjang-panjang, lidahnya menjulur. Malam berikutnya, Maya kembali mendengar suara dari arah kamar Vira. Kali ini bukan tangisan, melainkan suara benda jatuh. Ia menutup telinganya dengan bantal, berusaha tidak peduli. Tapi rasa takut itu semakin menekan, membuatnya sulit bernapas. Maya sadar, ada sesuatu yang disembunyikan di kosan ini. Dan hilangnya Vira hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak Vira menghilang, Maya tidak bisa tenang. Setiap kali melewati lorong lantai 2, matanya selalu tertuju pada pintu kamar Vira yang tertutup rapat. Pintu itu seperti menyimpan sesuatu, seolah menunggu seseorang berani membukanya. Malam itu, setelah selesai mengerjakan tugas kuliah, Maya duduk di ranjang sambil menatap pintu kamarnya sendiri. Suara jam dinding di lorong terdengar jelas, berdetak lambat. Tik, tok, tik, tok. Suara itu membuatnya semakin gelisah. Tiba-tiba, ia mendengar suara samar. Tangisan pelan, seperti suara perempuan. Maya menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah kamar Vira. Ia berdiri perlahan, membuka pintu kamarnya. Lorong gelap, hanya diterangi lampu redup di ujung. Suara tangisan itu semakin jelas, lirih dan menyayat. Vira, panggil Maya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Tangisan itu berhenti seketika, digantikan keheningan yang menekan. Maya melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit. Ia berhenti tepat di depan pintu kamar Vira. Tangannya gemetar saat hendak menyentuh gagang pintu. Namun sebelum sempat membuka, suara lain terdengar dari dalam. Suara benda jatuh, keras, membuat Maya terlonjak mundur. Ia menutup mulutnya, menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Pintu kamar Vira tetap tertutup rapat, tapi Maya yakin ada sesuatu di dalam. Saat ia hendak kembali ke kamarnya, suara langkah pelan terdengar dari arah tangga. Maya menoleh cepat. Dari bawah, terlihat bayangan panjang bergerak di dinding, seolah ada seseorang yang naik perlahan. Maya buru-buru masuk ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Ia bersandar di balik pintu, tubuhnya gemetar. Di dalam kamar, suasana tidak lebih baik. Cermin retak di sudut ruangan yang sudah ia tutupi kain, tiba-tiba bergetar pelan, seolah ada sesuatu di baliknya yang ingin keluar. Maya menatapnya dengan mata lebar, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Ia menarik selimut, berusaha menenangkan diri. Namun, sebelum ia sempat memejamkan mata, suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Maya menahan napas. Siapa? Suaranya nyaris tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Ketukan itu berhenti, tapi Maya tahu, malam itu ia tidak sendirian. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Suara ketukan samar di pintunya masih terngiang dari malam sebelumnya. Ia duduk di ranjang dengan lampu meja menyala, mencoba menenangkan diri dengan membaca buku. Namun, matanya terus melirik ke arah pintu,
seolah takut sesuatu akan masuk kapan saja. Tiba-tiba, terdengar suara dari kamar Bayu yang berada di seberang lorong. Suara seperti seseorang yang menangis pelan. Maya langsung berdiri, membuka pintu, dan menyeberang. "Bang!" panggilnya sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia menempelkan telinga ke pintu, dan jelas terdengar suara isakan. Dengan hati-hati, Maya membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Bayu terbaring di ranjang, matanya terpejam, wajahnya pucat. Ia tampak tidur nyenyak, tapi suara tangisan itu tetap terdengar. Maya bingung, karena jelas suara itu bukan berasal dari mulut Bayu. Ia menoleh ke arah jendela. Tirai tipis bergoyang pelan, dan di baliknya, terlihat bayangan besar berdiri diam. Bentuknya menyerupai pocong, dengan kain putih kusut menutupi tubuh, tapi wajahnya terlihat samar, pucat, dengan mata merah menyala. Maya tertegun, tubuhnya kaku. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah dalam kamar. "Ya Tuhan," bisiknya, suaranya hampir hilang. Ia mundur perlahan, lalu menutup pintu kamar Bayu dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Maya kembali ke kamarnya, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa takut itu semakin kuat. Ia merasa harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kosan ini. Keesokan harinya, saat semua penghuni sedang beraktivitas, Maya memberanikan diri masuk ke ruang makan yang biasanya sepi di siang hari. Ia memperhatikan dinding yang dipenuhi foto-foto lama. Salah satu foto menarik perhatiannya. Foto itu menampilkan Pak Harjo dan Bu Sari saat masih muda, berdiri di depan bangunan yang sama, kosan ini. Mereka tersenyum, tampak bahagia. Namun, di latar belakang, ada sesuatu yang membuat Maya merinding. Beberapa sosok samar berdiri di antara bayangan pohon. Bentuknya menyerupai pocong, dengan mata yang tampak menyala meski foto itu hitam putih. Maya menelan ludah, tangannya gemetar saat menyentuh bingkai foto. "Apa ini?" gumamnya. Suara langkah mendekat membuatnya buru-buru menjauh. Bu Sari muncul dari dapur, membawa nampan berisi gelas. "Maya, kamu sudah makan siang?" tanyanya dengan senyum ramah. Maya tersentak, lalu cepat-cepat menjawab, "Sudah, Bu." "Baguslah. Jangan sampai sakit, ya." Tatapan Bu Sari singgah sebentar pada foto yang tadi diperhatikan Maya, lalu kembali menatapnya dengan senyum yang sama. Maya merasa seolah Bu Sari tahu apa yang baru saja ia lihat. Ia buru-buru pamit kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Di dalam kamar, Maya duduk di kursi, menatap foto keluarganya di meja. Ia merasa semakin terjebak. Vira menghilang, penghuni lain diam saja, dan kini ia melihat bukti bahwa kosan ini menyimpan rahasia kelam. Malam nanti, ia tahu, teror itu akan datang lagi. Malam itu, Maya tidak tahan lagi dengan rasa curiga yang terus menghantuinya. Setelah beberapa hari penuh suara-suara aneh dan bayangan menyeramkan, ia memutuskan untuk berbicara dengan Bayu. "Bang, aku enggak bisa diem aja. Ada yang salah di kosan ini," kata Maya dengan suara rendah, hampir berbisik. Bayu menatap adiknya dengan wajah serius. "Abang juga ngerasa begitu. Semalam, abang mimpi buruk. Rasanya nyata banget. Ada sosok pocong berdiri di jendela, matanya merah. Abang enggak bisa gerak." Maya terdiam. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. "Bang, aku juga lihat. Bukan cuma mimpi." Mereka saling berpandangan, lalu memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Malam itu, saat penghuni lain sudah masuk kamar, mereka menyusuri lorong dengan hati-hati. Lampu redup membuat bayangan panjang di dinding, seolah mengikuti langkah mereka. Mereka berhenti di depan sebuah lemari tua di ruang makan. Lemari itu terkunci, tapi pintunya sedikit renggang. Bayu menarik napas, lalu dengan tenaga penuh, ia mendorong pintu hingga terbuka. Bunyi engsel berderit panjang, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di dalam lemari, tersusun rapi beberapa benda aneh, lilin hitam, kain putih kusut, dan sebuah buku tebal dengan sampul kulit yang sudah usang. Maya meraih buku itu dengan tangan gemetar. "Bang, ini kayak jurnal," katanya pelan. Mereka duduk di meja makan, membuka halaman pertama. Tulisan tangan memenuhi kertas, huruf-hurufnya miring dan rapat.
Bayu membaca keras-keras. Untuk menjaga kekuatan dan rezeki, harus ada tumbal. Setiap tahun, 1 jiwa dipersembahkan. Jiwa itu akan menjadi penjaga, agar kami tetap hidup dengan nyaman. Maya menutup mulutnya, matanya melebar. Tumbal, jadi Vira. Bayu mengangguk, wajahnya tegang. Bukan cuma Vira, mungkin semua penghuni yang hilang sebelumnya. Mereka membalik halaman demi halaman. Ada catatan tanggal, nama-nama samar, dan simbol-simbol aneh yang digambar dengan tinta merah. Beberapa halaman bahkan menempel noda gelap yang sudah mengering. Bang, ini gila. Mereka sengaja ngorbanin orang. Suara Maya bergetar. Bayu mengepalkan tangan. Kita harus pergi dari sini. Sebelum giliran kita. Maya mengangguk cepat, tapi hatinya diliputi ketakutan. Ia tahu, keluar dari kosan ini tidak akan semudah itu. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari arah dapur. Mereka berdua terdiam, saling pandang. Bayu buru-buru menutup jurnal, menyelipkannya ke dalam jaket. Suara langkah semakin dekat. Maya merasakan jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Cepat, Bang. Kita harus kembali ke kamar, bisiknya. Mereka berlari pelan ke arah tangga, berusaha tidak menimbulkan suara. Dari ujung lorong, terdengar suara Busari bersenandung pelan, nadanya datar dan menyeramkan. Maya menggenggam lengan Bayu erat-erat. Malam itu, mereka sadar, rahasia kosan ini jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Malam itu, setelah berhasil menyelipkan jurnal ke dalam jaket, Bayu dan Maya kembali ke kamar dengan napas terengah. Mereka duduk di lantai, membuka halaman demi halaman, membaca catatan-catatan yang semakin mengerikan. Bang, lihat ini, Maya menunjuk sebuah halaman. Tulisan tangan itu menyebutkan nama-nama penghuni kos yang sudah lama hilang. Ada tanggal, ada catatan singkat, sudah dipersembahkan. Bayu mengepalkan tangan. Ini gila, kita enggak bisa tinggal di sini lagi. Malam ini juga, kita harus pergi. Maya menatapnya dengan mata cemas. Tapi, Bang, pintu depan selalu dikunci. Kuncinya dipegang Pak Harjo. Kita cari jalan lain. Jendela, atau pintu belakang. Apapun. Bayu berdiri, wajahnya penuh tekad. Maya ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka menunggu hingga suasana benar-benar sepi. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Dengan hati-hati, Bayu membuka pintu kamar, mengintip lorong. Sunyi. Mereka berjalan pelan menuju tangga. Setiap langkah membuat lantai kayu berderit, seolah mengadukan keberadaan mereka. Sampai di lantai bawah, Bayu memberi isyarat agar Maya menunggu di dekat ruang makan. Ia sendiri menuju pintu belakang. Maya menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat Bayu mencoba membuka pintu. Gagang pintu itu digoyang, tapi tidak bergerak. Bayu mengeluarkan kunci cadangan yang ia bawa, mencoba satu persatu. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari arah dapur. Maya menegang. Dari balik bayangan, muncul sosok Pak Harjo. Wajahnya datar, matanya menatap lurus ke arah Bayu. Sedang apa, Nak? Suaranya rendah, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Bayu terkejut, buru-buru mencoba membuka pintu dengan paksa. Namun pintu itu seolah terkunci rapat dari dalam, tidak bergeming sedikit pun. Pak Harjo melangkah mendekat. Tidak sopan, ia keluar tanpa pamit. Maya ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa melihat Bayu berusaha melawan. Namun, sebelum sempat bergerak lebih jauh, Busari muncul dari sisi lain, membawa sesuatu di tangannya, sebuah kain putih panjang. Dalam sekejap, kain itu melilit tubuh Bayu. Ia berusaha meronta, tapi gerakannya semakin lemah, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan. Bang! Maya akhirnya berteriak, tapi tubuhnya kaku, tidak bisa mendekat. Bayu jatuh tersungkur, tubuhnya terikat kain putih itu. Matanya terpejam, napasnya berat. Pak Harjo menunduk, menatapnya dengan senyum tipis. Tenang saja, semua ini demi kebaikan. Maya mundur, tubuhnya gemetar. Ia berlari kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Beberapa menit kemudian, ia memberanikan diri keluar lagi. Lorong sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan langkah gemetar,
ia menyusuri lorong, mencari Bayu. Pintu salah satu ruangan di ujung lorong terbuka sedikit. Maya mendekat, menahan napas. Dari celah pintu, ia melihat Bayu terbaring di lantai, tubuhnya terikat kain putih, wajahnya pucat. "Bang," bisiknya, air matanya mengalir deras. Bayu tidak menjawab, hanya suara napas pelan yang terdengar. Maya menutup mulutnya, menahan isak. Ia tahu, malam itu, mereka sudah masuk terlalu jauh ke dalam rahasia kosan ini. Dan keluar dari sini, mungkin tidak akan semudah yang ia bayangkan. Maya berdiri di depan pintu ruangan tempat Bayu terikat. Tangannya gemetar saat mendorong pintu itu perlahan. Ruangan gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak di sudut. Bayu terbaring di lantai, tubuhnya masih dililit kain putih, wajahnya pucat dan lemah. "Bang," bisik Maya, air matanya hampir jatuh. Bayu membuka mata perlahan, suaranya lirih. "Dek, pergi, jangan peduliin abang. Mereka bukan manusia." Sebelum Maya sempat menjawab, suara langkah terdengar dari belakang. Ia menoleh cepat. Pak Harjo berdiri di ambang pintu, senyumnya tipis, matanya menatap tajam. "Kenapa harus melawan, Nak? Kami sudah anggap kalian seperti anak sendiri," ucapnya dengan nada datar. Maya mundur, tubuhnya kaku. "Kalian, apa yang kalian lakukan ke Vira?" Pak Harjo tidak menjawab. Dari sisi lain, Bu Sari muncul, membawa lilin yang menyala. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, matanya berkilat aneh. Senyumnya melebar, tapi senyum itu tidak lagi terlihat ramah. "Vira sudah tenang sekarang," katanya pelan. "Dia sudah jadi bagian dari kami. Sama seperti yang akan terjadi padamu." Maya menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Kalian gila, kalian bunuh mereka semua." Bu Sari tertawa kecil, suaranya dingin. "Bunuh? Tidak, Nak. Kami hanya memberi mereka tempat. Mereka menjaga kami, dan kami memberi mereka arti. Hidup ini selalu butuh keseimbangan." Maya menatap wajah mereka dengan ngeri. Kulit Pak Harjo tampak mulai berubah, seperti retak-retak, memperlihatkan lapisan gelap di bawahnya. Matanya memerah, pupilnya mengecil seperti titik. Sementara itu, wajah Bu Sari perlahan memanjang, bibirnya mereka hingga hampir menyentuh telinga. Giginya tampak lebih tajam, berlapis-lapis, berkilau di bawah cahaya lilin. Maya terhuyung mundur, tubuhnya gemetar. "Kalian bukan manusia." Pak Harjo melangkah maju, suaranya berat. "Kami sudah lama hidup di sini. Bangunan ini milik kami, dan setiap jiwa yang masuk adalah bagian dari perjanjian." Bayu berusaha meronta, tapi ikatan kain semakin kuat, seolah hidup dan menjerat lebih dalam. "Maya, lari," suaranya lemah, hampir tak terdengar. Maya menoleh ke arah kakaknya, lalu kembali menatap Pak Harjo dan Bu Sari. Ia tahu, malam itu, ia tidak hanya berhadapan dengan manusia. Ia berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih haus dari yang bisa ia bayangkan. Maya berdiri kaku, tubuhnya gemetar melihat perubahan wujud Pak Harjo dan Bu Sari. Bayu masih terikat di lantai, wajahnya pucat, napasnya berat. Ruangan itu dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang, seolah udara sendiri menolak keberadaan mereka. Pak Harjo melangkah maju. Kulitnya yang retak semakin jelas, dari celahnya keluar cairan hitam pekat yang menetes ke lantai. Setiap tetes menimbulkan suara mendesis, seolah lantai kayu terbakar. "Kalian tidak bisa pergi," suaranya berat, bergema aneh. "Kalian sudah jadi bagian dari perjanjian." Maya mundur, matanya mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk melawan. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah lilin besar yang masih menyala di atas meja. Dengan cepat, ia meraih lilin itu, lalu mengangkatnya tinggi. "Jangan dekati aku," teriaknya, meski suaranya bergetar. Bu Sari tertawa, tawanya panjang dan dingin. Bibirnya yang merekah memperlihatkan deretan gigi tajam. "Api tidak akan menyelamatkanmu, Nak. Kami sudah hidup lebih lama dari yang bisa kamu bayangkan." Namun, saat Maya mengayunkan lilin itu ke arah kain putih yang melilit tubuh Bayu, api langsung menyambar. Kain itu terbakar cepat, membuat Bayu menjerit pelan tapi akhirnya bisa bergerak. Ikatan yang tadinya kuat kini terlepas. Pak Harjo menggeram, matanya menyala merah. Ia melompat ke arah Maya,
tapi Bayu yang baru bebas segera menubruknya. Tubuh mereka jatuh menghantam lantai, membuat ruangan bergetar. "Maya, lari!" teriak Bayu. Tapi Maya tidak bisa meninggalkan kakaknya. Ia meraih pecahan kaca dari bingkai foto yang jatuh di lantai, lalu menancapkannya ke lengan Bu Sari yang mencoba meraih rambutnya. Bu Sari menjerit, suaranya melengking, wajahnya berubah semakin mengerikan. Ruangan itu kini dipenuhi bau hangus dan suara jeritan. Bayu bangkit, menarik tangan Maya. "Kita harus keluar sekarang." Mereka berlari ke arah pintu, tapi Pak Harjo berdiri menghadang. Tubuhnya kini lebih tinggi, matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar memperlihatkan deretan gigi hitam. "Kalian tidak akan pernah keluar." Maya menoleh cepat, melihat lilin yang masih menyala di meja. Dengan sekuat tenaga, ia melempar lilin itu ke arah tirai tua di jendela. Api langsung menjalar, membakar kain dan kayu di sekitarnya. Api menyebar cepat, membuat ruangan dipenuhi asap. Pak Harjo dan Bu Sari menjerit, tubuh mereka seperti terbakar dari dalam. Suara mereka bercampur dengan suara kayu yang retak dan runtuh. Maya dan Bayu berlari melewati lorong, menuruni tangga yang berderit keras. Asap mengepul, membuat mata mereka perih. Mereka terus berlari, hingga akhirnya berhasil mencapai pintu depan. Anehnya, pintu yang selama ini selalu terkunci kini terbuka lebar. Tanpa pikir panjang, mereka menerobos keluar, meninggalkan bangunan tua itu yang kini dilalap api. Di luar, udara malam terasa segar meski dada mereka sesak oleh asap. Mereka berlari menjauh, baru berhenti ketika bangunan itu hanya terlihat sebagai siluet gelap dengan cahaya api di dalamnya. Maya terisak, tubuhnya gemetar. "Bang, kita selamat." Bayu memeluk adiknya erat-erat. "Iya, Dek, kita selamat." Namun, di balik kelegaan itu, Maya tahu kengerian belum benar-benar berakhir. Tatapan mata merah Pak Harjo dan senyum mengerikan Bu Sari masih terbayang jelas di kepalanya. Maya dan Bayu berdiri di tepi jalan, napas mereka masih terengah setelah berlari sejauh mungkin dari kosan yang kini dilalap api. Dari kejauhan, cahaya merah berkobar, asap hitam menjulang ke langit malam. Suara kayu runtuh terdengar samar, bercampur dengan jeritan yang entah nyata atau hanya gema di kepala mereka. Maya memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. "Bang, kita benar-benar keluar," ucapnya pelan, seolah masih sulit percaya. Bayu menatap api yang terus membesar. "Iya, Dek, tapi, entah kenapa abang merasa ini belum selesai." Mereka berdua terdiam. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Namun, di balik keheningan itu, Maya masih bisa merasakan sesuatu. Tatapan, seperti ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Beberapa hari kemudian, mereka sudah tidak lagi tinggal di Jakarta. Bayu membawa Maya pulang ke kampung halaman, berharap jauh dari kosan itu akan membuat mereka tenang. Namun, ketenangan itu tidak pernah benar-benar datang. Maya sering terbangun tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam mimpinya, ia melihat lorong panjang kosan, pintu kamar Vira yang tertutup rapat, dan suara tangisan samar yang terus memanggil namanya. Kadang, ia juga melihat sosok Bu Sari berdiri di ujung lorong, tersenyum dengan bibir yang merekah lebar, gigi-giginya berkilau dalam gelap. Atau Pak Harjo, dengan mata merah menyala, menatapnya dari balik jendela. Bayu pun tidak luput. Ia sering terdiam lama, menatap kosong ke arah cermin. "Dek, kadang abang masih bisa ngerasain kain itu di tubuh abang. Seperti masih ada yang mengikat," katanya suatu malam. Maya hanya bisa menggenggam tangan kakaknya erat-erat. Mereka berdua tahu, meski kosan itu sudah terbakar, sesuatu tetap mengikuti mereka. Suatu sore, Maya memberanikan diri membuka kembali jurnal yang berhasil mereka selamatkan. Halaman-halaman yang gosong di pinggirnya masih menyimpan tulisan tangan yang rapat. Di bagian terakhir, ada kalimat yang membuat darahnya membeku. "Api tidak mengakhiri perjanjian. Api hanya membangunkan mereka." Maya menutup buku itu cepat-cepat. Wajahnya pucat, ia menatap Bayu, yang hanya bisa menunduk dengan rahang mengeras. Di luar rumah, angin bertiup kencang, tirai jendela bergoyang, dan untuk sesaat, Maya melihat bayangan putih melintas di balik kaca. Ia menahan napas, tubuhnya kaku. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatap ke dalam. Maya memejamkan mata, berharap itu hanya ilusi.
Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, teror itu belum berakhir. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.